Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video hari ini, perkuliahan hari ini, saya akan presentasi ya untuk copywriting media cetak dan media televisi komersial. Jadi ada dua, jadi saya gabung. Ini saya gabung biar jadi lebih cepat ya. Oke, kita mulai saja. Jadi copywriting di media cetak. Jadi kita lihat unsur-unsurnya dulu. Jadi biasanya di copywriting media cetak unsurnya adalah pada display copy ya. Display copy adalah semua elemen yang dilihat pembaca saat pertama kali melihat media cetak tersebut ya. Itu ada headline, judul, ada overline ya. Kemudian ada sub headline, subjudulnya, kemudian ada tagline, kesimpulan pesan iklan dalam satu frasa pendek, kemudian slogan, CTA, call to action, dan splash ya, teks yang dibingkai oleh bentuk atau shape grafis tertentu, splash. Kemudian pada body copy ialah elemen yang dirancang untuk dibaca dan dicerna seperti teks iklan, misalnya seperti visual ilustrasi ataupun caption yang menjelaskan gambar. Oke, kita langsung lihat contohnya ya, contoh-contohnya biar sekalian saya jelaskan apa saja unsur-unsurnya. Yang pertama adalah logo. Logo adalah ya logo perusahaan yang membuat iklan cetak tersebut ya. Biasanya ada di atas ataupun di bawah, atau ada di beberapa tempat tertentu ya. Biasanya ada logo dulu, kemudian ada headline ya, jadi judul dari iklannya itu sendiri. Kemudian ada visual, video bisa berupa foto ya, ataupun foto produk, ataupun foto di mana produk itu digunakan, atau bagaimana produk itu digunakan, atau juga visualisasi ilustrasi dari layanan jasa itu digunakan ya, dipakai. Kemudian ada caption yang tugasnya itu biasanya menjelaskan keunggulan dari produknya, inti dari produknya itu seperti apa ya. Jadi caption seperti ada teks yang membantu untuk menjelaskan gambar-gambar yang ada di sana, bisa jadi fiturnya ataupun keunggulannya ya. Kemudian ada splash ya. Splash ini biasanya bentuk-bentuk grafis ataupun teks yang mengarah ke misal diskon atau sebuah campaign. Misal dari kulkas ini adalah kulkas yang mengutamakan tentang kesehatan ya, bagaimana kulkas yang higienis ya, karena ada fitur-fitur tersebut. Kemudian ada body copy ya, elemen yang dirancang untuk dibaca atau dicerna teks pesan iklannya. Jadi di sini ada penempatan copywritingnya juga ya, elemen teks copywritingnya. Jadi kalau kita lihat di media cetak kulkas ini LG, di sana ada teks copywriting tentang bagaimana informasi ataupun pesan dari iklan tersebut ya. Kulkas LG Livia desainnya yang stylish membuat kehadirannya memikat siapa saja, didukung dengan berbagai fitur bermanfaat dan menunjang gaya hidup sehat. Itu ada body copy kira-kira seperti itu. Kemudian ini pada iklan produk, kita lihat pada media iklan jasa ya. Di sana ada headline ya, nama
perusahaannya, kemudian sub headline-nya bisa berupa apa yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut ya. Kemudian ada brand name ya, ada logo tadi, bisa juga dengan brand name atau brand name. Kemudian ada tagline yang kalimat atau teks yang menyimpulkan dari satu produk tersebut, dari satu iklan tersebut ya. Kemudian ada product value. Jadi kalau di contoh kasus Elite Fotografi ini, dia bergerak pada bidang fotografi, maka gambar visual yang digunakan adalah contoh hasil karyanya, hasil portofolionya. Kemudian ada body text atau body copy tadi yang memberikan kesimpulan dari informasi seluruh iklan ya. Jadi di sana dicantumkan secara teks ya, bagaimana iklan media fotografi, iklan jasa ya fotografi ini memberikan value ya. Kemudian ada juga baseline, jadi biasanya berisi tentang kontak person, kemudian akun Instagram mungkin, ataupun website, ataupun akses-akses yang bisa dilihat oleh audiensnya. Bisa juga alamat ya, bisa di sana juga di area baseline. Kemudian ada satu lagi contohnya ya. Tadi elemen ada headline, kemudian satu lagi ada overline. Jadi dia biasanya ada di atas headline ya. Ini apa namanya, strukturnya seperti ini ya. Kemudian ada headline, ada sub headline, kemudian tagline ya. Kita lihat pada pembahasan di slide berikutnya ya. Jadi perbedaan overline dan headline itu ada di sini. Jadi overline adalah sering juga disebut sebagai lead in, jadi dia sebagai pengantar pertama ya. Kalau kita lihat dari contoh yang di atas ya, dia ada semacam bridging, jadi ada semacam kalimat teks ataupun pesan ya, dimana dia sebagai jembatan sebelum masuk pada headline ya. Jadi kalau di contoh kasus ini adalah overline-nya adalah untuk masa depan keluarga tercinta, berinvestasilah di Trim Capital Plus. Jadi secara ukuran overline itu lebih kecil hurufnya ya. Dan dia ditugaskan untuk perantara, berfungsi sebagai perantara sebelum masuk headline-nya. Jadi karena poin pentingnya pada headline ya, jadi di kasus media cetak ini, adalah poin pentingnya adalah di Trim Capital Plus-nya. Maka untuk menjelaskan Trim Capitalis Plus atau mengkaitkan dengan konteks yang relate sebagai perantara, sebagai pengantar, diperlukan overline ya. Kalau tidak ada overline, kita bisa bayangkan bahwa orang akan menjadi kurang relate terhadap headline yang dibawakan. Trim Capital Plus, produk reksadana terbaru dari Trimega Security itu apa? Nah, kalau kita fungsikan ada offline di sana, maka kita bisa mengimage transferkan, bisa menggambarkan terhadap
audiens bahwa oh ini adalah produk investasi untuk keluarga gitu ya. Oke, kira-kira itu untuk overline. Kemudian headline. headline headline yang judul iklan, jadi headline yang efektif selalu memberi efek stopping power. Jadi orang secara tidak langsung dia akan berhenti sejenak untuk memperhatikan, kemudian berpikir, tergelitik ya, untuk ingin membaca terus ya. Hal yang membuat headline begitu susah ditulis adalah bahwa selain menggelitik, rasa penasaran serta dia memberi kesan tersendiri. Jadi biasanya dia menggunakan tipografi yang menarik perhatian ya, yang stand out gitu. Kemudian bisa juga dia memakai kalimat teks yang copywriting yang membuat kita penasaran, apa itu istilah trim kapitalis plus capital plus ya, apa maksudnya. Nah, sehingga akan memancing penasaran orang yang membaca ataupun melihat iklan cetak ini untuk membaca lebih dalam. Nah, ini adalah PR ketika kita membuat sebuah headline ya. Nah, kalau di iklan produk kulkas ini ya, headline-nya adalah healthy living comes in encourages design. Jadi apa maksudnya dengan kalimat tersebut ya? Oh, ternyata di bawahnya kita bisa membaca ataupun melihat bahwa dengan desain yang bagus ya, ditempatkan di ruang yang estetik seperti itu, kemudian dia memiliki fitur-fitur kesehatan ya, ada 4 fitur kesehatan kalau kita lihat di dalam captionnya itu, yang membuat dia menjadi kulkas yang bagus untuk kesehatan dan bagus untuk sebagai perabotan di rumah ya, menyatu dengan perabotan di rumah. Itu fungsi dari headline ya. Kemudian sub headline, jadi berfungsi sebagai semacam jembatan bagi pembaca untuk membangkitkan rasa penasaran pembaca. Nah, kalau yang overline tadi, dia adalah sebagai perantara, jembatan antara sebelum masuk ke headline-nya ya, jadi bisa jadi dia menjelaskan, merelatekan sesuatu ya, merelatekan konteks dari headline-nya. Nah, kalau sub headline dia sebagai jembatan bagi pembaca untuk membangkitkan penasaran untuk melihat apa saja informasi yang ada di media iklan tersebut. Contohnya kalau kita lihat di nah ini sub headline nya jasa fotografi ini, sub headline-nya berupa varian jasanya ya. Ada wedding, pre-wedding, party, dokumentasi, fashion, glamour, baby, fotografi. Jadi ini yang akan membuat audiens pembaca akan penasaran dengan apa maksud dari sub headline ini. Jadi mereka akan tertarik dan akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi ke bawah lagi terhadap brand name-nya, loh siapa sih yang memiliki jasa ini. Kemudian berikut pada tagline-nya yang memberikan pesan singkat pada keseluruhan media iklannya sampai pada product value, dan akhirnya dia melihat portofolio yang mungkin dipublish di
web yang dia sediakan, atau menghubungi juga akhirnya kepada kontak yang ada di dalam media tersebut ya, terkait mungkin menawarkan, meminta informasi terkait penawaran harga dan lain-lain ya, seperti oke. Kemudian ada visual atau ilustrasi. Ini merupakan bagian iklan yang sering digunakan sebagai penarik perhatian, eye catcher ya. Visual harus saling mendukung atau bersinergi dengan headline. Jadi harus ada keterkaitannya antara visual ilustrasinya dengan headline-nya. Jadi bisa berupa foto, gambar, grafis, gambar tangan, dan gabungan dari beberapa teknik tersebut ya. Jadi contohnya ketika kita lihat di iklan cetak ini ya, kita bisa melihat untuk ilustrasinya adalah kita lihat di produk ini aja ya. Kita lihat bahwa ilustrasi gambarnya ada penggambaran tentang penempatan produknya di sebagai perabotan rumah dengan desain yang bagus rumahnya ya, seperti yang kita lihat itu sangat cocok. Kemudian kita bisa lihat ilustrasi tentang fitur-fitur kesehatannya ya, dimana buah-buahan itu diletakkan, kemudian ada fitur-fitur tertentu di dalam kulkasnya ya. Ini harus saling berhubungan dengan headline-nya ya. Jadi membuat orang yang melihat media iklan ini menjadi terjangkar ya istilahnya, terpatok gitu. Jadi kita melihat headline bahwa healthy living comes in gorgeous design, kemudian pada ilustrasinya adalah sebuah desain rumah yang akan relate dengan bagaimana kulkas itu diletakkan pada desain interior tersebut ya. Oke. Kemudian body copy. Body copy adalah inti dari pesan iklan. Dalam body copy, pesan yang disampaikan harus dikemas semenarik mungkin sehingga pembaca mau membaca keseluruhan isinya. Agar memahami pesan yang ingin disampaikan pada body copy ya, body copy harus menyajikan informasi penting secara sempurna. Jadi harus clear ya, body copy itu harus clear. Jadi tidak ada pernyataan ataupun informasi yang mengambang. Jadi jelas kalau dia adalah sebuah produk kulkas yang secara feature ataupun secara tujuan dibuat adalah untuk kulkas yang memiliki fitur kesehatan dan memiliki desain yang bagus ketika digunakan sebagai perabot rumah, sehingga menyebabkan pembaca yang membaca media cetak tersebut tidak mempunyai banyak waktu dan tidak sabar ya, yang artinya pembaca itu kita asumsikan dia tidak mempunyai banyak waktu dan tidak sabar ya, dalam memahami ataupun mengerti dari informasi yang diberikan di body text tersebut. Jadi harus jelas, singkat, dan padat. Nah, selain jelas, singkat, dan padat, ada juga poin penting yang harus diperhatikan, yaitu dengan cara yang menyenangkan dan mudah dicerna ya. Jadi bahasanya tidak belibet, pemilihan teksnya jelas ya, kemudian informasi yang disampaikan juga dipertimbangkan dengan baik. Nah, kemudian ada closing call to action, jadi merupakan kalimat penutup dari body copy ya. Closing biasanya mengandung kalimat untuk call to action untuk mengajak pembacanya, yakni kalimat ajakan untuk mencoba atau membeli produk.
Intinya adalah kalimat untuk menggerakkan orang agar mau melakukan action atau tindakan sesuai yang kita kehendaki di dalam iklan tersebut. Kita lihat contoh di iklan tadi ya. Kita lihat di pada body copy-nya, di situ ada closing call to action-nya adalah LG Livia benar-benar menjadi pilihan istimewa ya. Kalimat ini menimbulkan persepsi bagi pembaca bahwa ya produk ini memang cocok ya untuk Anda yang memiliki desain rumah yang bagus ya, kemudian Anda yang memiliki perhatian lebih terhadap kesehatan dari makanan yang disimpan di dalam kulkas. Jadi sehingga membuat orang berpikir untuk segera membeli produk ini. Oke. Logo ya, logo kalian sudah banyak tahu tentang logo adalah simbol identitas perusahaan atau merek brand. Logo biasanya diletakkan di tempat yang strategis dan mudah terlihat pada iklan cetak ya, dia bisa di ujung kiri atau kanan atas atau di sebelah kanan bawah ya. Karena di posisi-posisi tersebut memiliki poin yang enak dipandang ya, mudah ditemukan ya. Kemudian kita juga terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Jadi logo diletakkan di kiri dan kanan atas, kemudian di sebelah kanan bawah. Itu merupakan tempat yang strategis untuk penempatan sebuah logo ya. Kemudian tagline merupakan kalimat yang merangkum positioning dari produk atau perusahaan ya. Tagline biasanya singkat, hanya terdiri dari 2-3 kata. Kemudian tagline yang sukses akan memiliki efek memorable ya, di benak konsumen, sehingga memudahkan mereka untuk mengingat produk yang ditawarkan. Contoh tagline dari Nike adalah Just Do It, kemudian dari McDonald I'm Loving It, kemudian teh botol susu ahlinya teh ya, vitamin C ya Vitamin, kopi ABC pas susunya ya. Kemudian di Nokia kami menyebutnya teknologi yang mengerti Anda. Kemudian kalau untuk Kompas biasanya tagline-nya adalah melihat lebih jauh ya. Caption keterangan dari suatu gambar biasanya dengan huruf yang lebih kecil dibanding dengan body copy yang fungsinya untuk menjelaskan gambar-gambar pendukung dari produk. Contohnya sudah ada di dia sebagai pembantu untuk menjelaskan maksud dari gambar ataupun ilustrasi yang ada di media iklan tersebut. Kemudian ada splash ya biasanya berupa bubble atau bulatan yang di dalamnya tertulis hal yang menarik ingin ditawarkan kepada konsumen, misalnya sebuah diskon atau giveaway ya, hadiah, misal beli sabun 2 bungkus mendapatkan 1 piring ya, atau dia adalah produk baru dan lain-lain. Nah, bagian penerapan unsur copywriting ya di media cetak ya. Penerapan unsur copywriting di media cetak itu biasanya pada body copy. Jadi biasanya pada kalimat pertama itu merupakan lanjutan atau juga sebuah jawaban dari headline atau sub headline-nya. Jadi kalimat pertama seharusnya tidak bertele-tele tetapi ringkas dengan yang berkaitan dengan headline-nya ya. Jadi kita bisa lihat contohnya pada LG ini ya. Jadi headline-nya adalah Healthy Living Come in Gorgeous Design. Kemudian body copy, penerapan copywriting-nya adalah kulkas LG Livia ini memiliki desain yang stylish, lanjutan dari headline. Kemudian kehadirannya mengikat siapa saja
itu pada segi desainnya, kemudian dari segi healthy living tadi adalah didukung dengan berbagai fitur yang bermanfaat untuk menunjang gaya hidup sehat. Nah, pada kalimat penutupnya ya, yang biasanya memilih call to action ya tadi, pada LG Livia benar-benar menjadi pilihan istimewa sehingga harus layak untuk dimiliki. Nah, itu penerapan untuk unsur copywritingnya yang ada di body copy ya. Oke, kemudian media cetaknya itu apa saja ya? Biasanya media cetaknya adalah advertising koran ya. Dia cenderung lebih sederhana karena orang biasanya hanya membaca koran dan untuk mencari tawaran penjualan dan mencari berita. Jadi tujuannya dia simple. Jadi kita harus membuat iklan itu lebih sederhana. Dan ada majalah ya. Tipe iklan di majalah dapat lebih informatif dan membuat teks yang lebih panjang dibanding iklan koran. Ya, karena biasanya orang membaca majalah itu ingin mendapatkan informasi yang lebih luas. Nah, kalau kita membaca koran, orang akan cenderung melihat berita yang terjadi ya. Kemudian juga mencari iklan penjualan, tawaran penjualan, misal rumah, mobil dan lain-lain. Tapi kalau di majalah secara tidak langsung adalah orang yang ingin mencari informasi atau mendapatkan insight yang lebih luas. Jadi mereka akan siap untuk menerima teks yang panjang yang berisi muatan informasi yang panjang juga yang lengkap. Kemudian poster. Jadi sifatnya lebih efektif jika didasarkan pada konsep kreatif yang dipadukan dengan visual. Jadi kita tahu bahwa poster memang memiliki daya tarik pada kreativitas bagaimana membuat visual secara menarik ya, sehingga keefektifan dari sebuah informasi itu juga tergantung pada kreativitas dari pembuat posternya. Kemudian ada billboard dan baliho ya. Dia menggunakan tanda-tanda visual ya, karena posisinya pada pinggir jalan sehingga pergerakan orang cepat di sana. Jadi informasi yang harus ditangkap oleh pembacanya juga harus cepat, sehingga kita harus membuat teks secara ringkas yang menarik perhatian dan juga dibantu dengan visual yang merepresentasikan dari iklan tersebut ya. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi nanti di pertemuan ini ada 2 tugas, kemudian kita lanjut pada keseluruhan tugas proyek akhir di mata kuliah. Jadi tugasnya yang pertama adalah seperti biasa adalah analisa. Jadi saya harapkan kalian bisa menganalisa contoh-contoh kasus di media cetak ya. Analisa 2 iklan media cetak meliputi jenis dan sebagainya ya. Jadi jenisnya bisa advertising koran, bisa majalah, bisa poster, billboard, atau baliho ataupun brosur atau leaflet ya. Breakdown elemennya ya dengan elemen yang sudah saya presentasikan di awal yang ada di dalam iklan tersebut ya. Body copy-nya di mana, headline-nya menjelaskan apa ya, slogannya dia terkait tentang apa, pembedahannya ya, kemudian bagaimana dia mengkaitkan headline dan sub headline-nya menjadi sebuah body copy ya. Kalian bisa membahas tentang itu. Kemudian kita lanjut pada copywriting di iklan televisi komersial. Unsurnya adalah audio ya. Ini hampir sama dengan copywriting di radio ya. Kemudian ada visual. Nah, ada gambar bergerak. Tantangannya adalah bagaimana kita memadukan gambar dengan suara atau kata-kata yang kita buat, kita desain
untuk menghadirkan konsep kreatif promosi sekaligus bercerita pada alur videonya. Kalau kita kaitkan dengan copywriting di radio ya, copywriting di radio kan orang PR-nya adalah dengan kata-kata, dengan kalimat ya, dengan suara saja kita harus bisa menghadirkan sebuah konsep dari pesan dari iklan tersebut ya, menjadi sebuah gambaran bagaimana isi dari iklan tersebut, karena tidak ada bantuan visual. Nah, kalau di iklan televisi seharusnya ini akan menjadi lebih efektif karena image transfer dari kalimat tersebut bisa dijangkarkan ya. Kita bisa memaku, kita bisa membantu dengan visual dan cerita yang dibangun dari sebuah iklan televisinya. Misal ketika kita ngomong mengiklankan sebuah iklan kulkas tadi ya, dengan kalimat hanya suara dengan healthy living comes in gorgeous design ya, kita tidak bisa ataupun imajinasi orang yang mendengar kalimat itu masih mengambang. Tapi ketika kita bantu dengan visual ataupun video dari iklan tersebut, maka akan orang terpaku ya, oh hidup yang sehat dan desain yang bagus itu seperti ini loh ya. Itu pun bisa dibantu dengan cerita yang ada di dalam iklan tersebut, iklan televisi ya. Jadi keunggulan dari promo di media TV adalah iklan TV bisa berisi gambar yang bergerak untuk membangkitkan emosi ya, dan menyajikan fakta, tidak hanya kata-kata yang dibaca tapi didengar. Jadi seolah-olah bukan seolah-olah, jadi kata-kata yang tadi didengar itu akan lebih memorable ya. Kemudian kombinasi tayangan gambar dan suara yang dapat menjadi alat penjualan yang kuat, jadi hiperbola. Jadi dengan kemampuan visual atau framing pada sudut tertentu ya, kita tahulah tentang teknik videografi ya, bagaimana memframing sesuatu, kemudian dibantu dengan kalimat yang kata-kata yang disuarakan tadi didengar, itu akan membuat satu dramatisasi atau hiperbola dari produk yang ditawarkan ya. Oke, bagaimana hidup sehat kalau kita kaitkan dengan iklan LG tadi ya, mungkin adegannya adalah satu keluarga yang ideal, jadi ada ayah ibu yang cantik dan ganteng, kemudian anak-anak yang baik, cantik dan ganteng dengan secara visual, kemudian desain rumah yang bagus ya. Bagaimana dia beraktivitas di dalam rumah dengan kehadiran kulkas tersebut ya. Itu menjadi hal yang hiperbola, yang mendramatisasi ya. Jadi itu akan membuat hal ini mudah diingat ya. Kemudian di keunggulan berikutnya kita bisa membuat cerita ya, karena cerita adalah salah satu cara yang digunakan oleh seorang copywriter untuk membuat iklan TV menjadi lebih kuat ya. Dari skenario ya, sehingga
kita bisa melihat contoh-contoh iklan televisi terkait dengan asuransi jiwa ya, kan itu digambarkan dengan bagaimana kejadian-kejadian atau musibah yang memungkinkan itu terjadi pada kehidupan kita ya. Jadi bisa jadi itu adalah sebuah fakta juga kan ya, sehingga akan relate dan berhasil menyentuh emosi, kemudian menunjukkan suatu solusi dari produk yang ditawarkan ya, kemudian juga menjadi satu paduan bagaimana cara produk itu dipakai ya, atau cara kerjanya bagaimana ya, kemudian membuat advertising TV lebih persuasif. Jadi kita bisa lihat dari sifat audiovisual ya, dia bisa fiksatif, jadi bisa direkam, bisa diulang-ulang, kemudian manipulatif ya. Kejadian, misal kita pada kejadian yang bertahun-tahun, contohnya seperti time lapse dari pencairan di kutub ya, misal itu kan kejadian bertahun-tahun tapi kita bisa sajikan hanya beberapa menit untuk menghadirkan informasi tersebut ya. Kemudian dia sifatnya distributif, artinya dia bisa mentransfer pengalaman ya yang sebenarnya tidak dialami oleh penontonnya. Jadi misal kita melihat video iklan tadi ya, iklan kulkas tadi ya, dimana digambarkan di sana ruangan yang bagus, kemudian keluarga yang ideal, kemudian kehidupan yang sehat. Nah, itu bisa ditransformasikan atau secara distributif kepada audiens bahwa oh, hidup yang baik itu seperti ini, hidup yang sehat itu seperti ini, desain yang bagus itu seperti ini. Jadi bisa menghadirkan ruang tersebut secara imajinatif kepada penontonnya ya. Oke. Jadi copywriter pada televisi, alat copywriter televisi, jadi dia memiliki dua alat utama, yaitu audio, suara, dan visual. Kata dan gambar dirancang untuk menimbulkan dampak karena banyaknya elemen video dan audio, dan cara mengkombinasikannya. Iklan televisi adalah salah satu bentuk advertising yang paling kompleks ya. Jadi audio tidak hanya sebuah kalimat ataupun kata-kata, tapi juga musik ya, sound effect, yang dimana masing-masing elemen tersebut, alat audio tersebut itu berpengaruh pada keutuhan sebuah iklan. Jadi kreativitas dari copywriting ini juga menjadi penentu bagaimana nanti pesan yang dideliverkan itu berhasil atau tidak ya. Jadi misal kita ngomongin tentang visual, kemudian bagaimana menggambarkan kehidupan yang sehat dan di dalam rumah yang memiliki desain interior yang bagus, berarti kita harus membuat secara teknis pencahayaannya bagaimana, kemudian desain propertinya bagaimana, dan lain-lain ya. Itu menjadi hal yang kompleks, jadi harus ada keterkaitan ya antara audio dan visualnya juga. Oke, kita bahas satu-satu. Misal pada visualnya, copywriter harus selalu ingat bahwa visual dan gerak dialog film yang terucap harus menyampaikan pesan semaksimal mungkin. Jadi ide besarnya harus jelas ya. Kemudian
dia harus bisa mengantar emosi yang merupakan efek yang ditimbulkan oleh cerita. Bisa diekspresikan dalam ekspresi wajah ataupun gerakan isyarat ataupun bahasa tubuh lainnya ya. Ini harus diperhitungkan. Nah, biasanya seorang copywriter dan dia juga sebagai penulis skenario ya. Sehingga pembuatan skenario ya, kemudian sampai pada storyboard itu bisa maksimal dengan ide besar yang dibuatnya ya. Kemudian audio seperti radio, 3 elemen radio di TV adalah musik, suara, dan efek suara. Namun di sini mereka digunakan bersama gambar ya. Jadi teknik manipulasinya adalah relasi kamera terhadap announcer ya. Yang lazim disebut dengan voiceover itu bisa kita gunakan sebagai alatnya. Jadi misal dengan visual desain interior yang bagus ya, kemudian dibantu dengan kata-kata atau kalimat dari voiceover ataupun announcernya, itu akan mengukuhkan ya bagaimana hiperbola atau dramatisasi dari pesan yang diantarkan ya. Jadi misal pesannya adalah kulkas yang sehat dan desainnya bagus, nah itu bisa digabungkan ya. Yang awalnya kalau kita melihat desain video, misal kita buang suaranya ya, kita hanya melihat videonya saja, maka tidak terbayang apa sih maksud dari gambar ini ya. Tapi ketika ada voice over itu akan menjadi penekanan ya, bahwa ini adalah sebuah rumah yang baik, desain yang baik dengan adanya kulkas tersebut. Oke. Peralatan yang lain, alat-alat kreatif lainnya ialah setting dari studio syutingnya ya, misal tadi rumah interior yang bagus, kemudian casting pada talent yang ada di sana, kemudian kostum ya, bagaimana pakaian yang mereka pakai ya, yang merepresentasikan kehidupan. Kalau konteksnya pada iklan kulkas tadi ya, keluarga yang baik adalah direpresentasikan dengan pakaian yang bersih ya, misal seperti itu, dengan warna putih dan lain-lain. Kemudian perlengkapan panggung dan tata cahaya. Nah, tugasnya copywriter adalah mendeskripsikan ke dalam skrip ya. Jadi misal tadi ya kulkas yang desainnya bagus bisa jadi perabotan. Jadi tugasnya seorang copywriter harus mentransformasikan bagaimana penggambaran rumah yang baik dengan desain yang baik itu seperti apa. Kemudian casting, jadi kita harus tahu bagaimana karakter yang harus digunakan, orang tua, anak kecil dan lain. Kemudian kostum, berarti pakaian, bagaimana pakaiannya yang dipakai, yang merepresentasikan bahwa keluarga bahagia, kemudian keluarga yang bersih, yang memperhatikan kesehatan ya. Kemudian perlengkapan panggung ya, misal properti-properti yang ada di dalam sana ya, yang merepresentasikan rumah yang baik ya. Kemudian tata cahaya yang juga menjadi point of view bahwa rumah yang baik itu adalah dengan pencahayaan yang baik juga, sehingga di luar teknis, misal terkait teknis fotografi ya, misal harus exposure-nya harus pas dan lain-lain ya. Jadi misal dia ingin menggambarkan rumah yang baik adalah biasanya
kita analogkan pada rumah yang terang dan bersih ya, kemudian suasana hangat, maka secara tata cahayanya copywriter juga harus menentukan nih bahwa tata cahayanya berarti pada semua sisi rumah tidak boleh ada kontras yang lebih sehingga membuat satu titik yang menjadi gelap, atau juga pada ingin menghadirkan tata cahaya yang hangat pada pagi hari ya, jadi lampu yang digunakan memiliki white balance yang seberapa. Oke. Setting atau set ya, itu adalah merupakan tempat kegiatan berlangsung, jadi bisa di studio ya. Jadi setnya bagaimana, kemudian tadi kalau kulkas berarti setnya adalah di dapur ya, kita gambarkan seperti itu. Kemudian casting, announcer, jadi presenter yang memperkenalkan atau membawakan voice overnya, kalimat-kalimat copywritingnya, pesannya. Kemudian ada spokesperson atau spokesting, juru bicara ya, ini bisa seperti brand ambassador gitu ya, misal ada kalau iklan Dove itu ada duta sampo Indonesia, saya lupa namanya, kalau nggak salah saya ingat saya juga Anggun ya, Anggun Kisasmi kalau nggak salah, dia sebagai duta sampo. Nah itu salah satu dari spokesperson ya, jadi dia seorang yang menjadi juru bicara dari produk tersebut, brand ambassadornya. Misal kalau kamera mungkin fotografi Darwis Triadi ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tipe karakternya pada iklan kelas, pada keluarga berarti kita karakternya seperti apa, keluarga yang baik, keluarga muda yang memperhatikan tentang kesehatan dan desain ya, tidak hanya sekedar rumah dan kulkas saja, tapi juga memperhatikan bagaimana kesinambungan dari desain, tapi adalah orang yang modern ya, jadi karakter itu ya. Kemudian anak-anak yang sehat, yang baik ya, yang ganteng, atau juga mau karakter bayi ataupun polisi. Kemudian juga bisa pada selebritis, jadi menggunakan figur yang terkenal ya, jadi perbedaan dari spokesperson tadi ya, kalau selebritis mungkin dia selebritis pun bisa juga jadi seorang spokesperson juga. Nah kalau spokesperson dia lebih luas, jadi bisa orang yang ahli, profesor ataupun yang lain-lain ya, yang dianggap sosok yang memiliki kerelatan atau sesuatu yang dipercaya orang ya. Kalau di selebriti dia mungkin pada lebih sosok yang memang terkenal ya, tidak ada kaitan mungkin sebuah data ya, dan lain-lain ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang iklan TV adalah durasi iklannya ya. Kemudian harus efektif, karena di televisi itu kita membeli waktu kalau iklan televisi, dan adegan yang akan diambil apa, siapa, seperti apa ya. Kemudian visual utama apa yang akan ditampilkan, misal mau menyentuh emosinya atau pada penggunaan produknya ya, penempatan produknya seperti apa, kemudian di mana dan bagaimana cara mengambil gambarnya, ini teknis pada produksi videografi ya. Kemudian audio apa yang digunakan yang bisa membantu memberikan penguatan dari visualnya, yang merupakan salah satu teknis dari produksi produk videografi ya, pengaturan gambar dan suara, misal sinkronisasi, alur, kontinuitas. Ini adalah yang kita bahas, yang kita temukan pada teknik videografinya ya. Nah ini tugas keduanya, jadi breakdown lah sebuah iklan televisi komersial yang meliputi elemen-elemen tadi ya. Ada setting, kalau bisa membahas setting, misal
iklan sempurna ya, settingnya adalah di sebuah kampung gitu misalnya. Kemudian castingnya, apakah dia ada announcernya, kemudian personnya seperti apa, tipe karakternya, dan selebritisnya siapa ya, alur ceritanya, kemudian kostum, ini juga perlengkapan panggung dan tata cahaya, kemudian musik dan suara, efek suaranya seperti apa. Jadi sama ya dengan tugas yang di media cetak. Jadi ini merupakan latihan untuk kalian untuk mengetahui bagaimana penerapan elemen-elemen tadi ya pada iklan media cetak dan media televisi ya, karena nanti tugasnya pada tugas akhir akan berkaitan dengan itu. Kalian akan membuat satu project copywriting ya, sehingga itu bisa dijadikan acuan, oh penerapan kasusnya seperti ini untuk elemen-elemen visualnya. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya di grup. Untuk link pengumpulan tugas nanti akan saya share di grup ya. Oke, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.